Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat adik-adik sekalian murid SMP Islam Al-Mubarak. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, lanjut. Pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bahasa ilmiahnya adalah sistem transportasi. Makanan dicerna oleh sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, sehingga menjadi sari-sari makanan, sisanya dibuang menjadi feses atau kotoran yang sering kita buang di pagi hari, dan kemudian digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Proses metabolisme itu ada dua. Yang pertama adalah anabolisme dan yang kedua adalah katabolisme. Anabolisme itu adalah proses penyimpanan sari-sari makanan di dalam tubuh, mulai dari diserap oleh darah, kemudian disimpan di dalam tubuh, di bawah kulit, di lemak, di hati, dan di otot. Dan ada yang namanya katabolisme. Katabolisme itu adalah proses penguraian cadangan makanan yang tadi disimpan digunakan untuk pembentukan energi. Itulah metabolisme. Yang tujuan akhirnya menghasilkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Sari makanan sampai ke organ-organ yang membutuhkan diangkut menggunakan sistem transportasi. Sistem transportasi terdiri dari pertama adalah darah, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Yang pertama akan kita bahas adalah darah. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Darah merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan pembuluh darah. Darah berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Volume darah orang dewasa yang sehat itu berkisar antara kurang lebih 4-5 liter. Kalau kita ngisi bensin 5 liter, kurang lebih volume darah orang dewasa itu seperti itu. Berarti sebesar isi motor, apa itu? Bukan motor bebek ya, motor yang gede. Apa tuh motor yang gede? Motor apalah, lupa. Atau sekitar 8% dari berat tubuh. Berat tubuh kalian berapa kilo dikali 8%, kurang lebih seperti itu. Volume darah diatur oleh kelenjar keringat yang ada di dalam kulit, kemudian ginjal yang ada di sekitar pinggang kalian, dan alat-alat vital lainnya, organ dalam yang penting. Kemudian komponen darah terdiri dari plasma darah atau cairan darah. Ini gambarnya.
itu darah yang sudah dipisahkan antara sel darahnya dan plasmanya. Plasmanya itu yang berwarna kuning, yang di bawahnya itu adalah sel-sel darah di dalam gelas reaksi. Kemudian yang kedua adalah sel darah merah. Istilah biologisnya eritrosit. Itu silahkan diingat-ingat, eritrosit. Merah, M-nya dihilangkan, ambil huruf E-nya, eritrosit. Nah, gitu ya. Ini gambarnya sel darah merah. Kemudian sel darah putih. Istilah biologisnya adalah leukosit putih. U-nya kalian pakai, P-nya kalian hilangkan. Ingat-ingat ada U-nya, yaitu leukosit. Ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Ini juga gambarnya sudah ada ya. Bisa kalian lihat sendiri. 55% terdiri dari komponen darah itu terdiri dari plasma darah atau cairan darah. Itu 55%. Kalau darah diambil satu botol, dipersentasekan, dibagi ya, itu 55%-nya adalah plasma darah. Kemudian 45%-nya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah atau cairan darah itu 90% terdiri dari air. 10%-nya terdiri dari zat makanan. Zat makanan itu diantaranya adalah protein, kemudian karbohidrat, lemak, dan mineral. Selain itu terdapat vitamin. Kemudian yang 10% itu selain zat makanan juga mengandung hormon. Apa itu hormon? Ya, hormon adalah senyawa di dalam darah yang mempercepat proses reaksi kimia di dalam tubuh. Tentu kalian sudah tahu hormon atau belum tahu, nanti kita mau ketemu bahasannya. Misalkan dalam tubuh kalian untuk anak laki-laki biasanya muncul suara ngebas, kemudian muncul kumis. Itu dipengaruhi oleh hormon. Kemudian perempuan juga mengalami yang namanya menstruasi. Itu juga dipengaruhi oleh hormon. Kemudian yang 10% itu selain zat makanan, hormon, ada juga zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme itu terdiri dari CO2 atau karbon dioksida. Itu yang hasil proses zat sisa dari paru-paru. Kemudian amonia, itu sisa dari penyaringan di ginjal, biasanya keluar lewat air kencing. Dan urea, itu juga nanti biasanya keluar lewat air kencing atau air seni. Protein darah. Protein darah itu terdiri dari fibrinogen, kemudian albumin, dan globulin. Fibrinogen membantu pembekuan darah. Jadi saat kalian tergores kulitnya, darah kalian itu biasanya menetes.
dibalut dengan perban, itu lama-kelamaan akan berhenti tetesan darahnya, itu karena ada proses pembekuan darah. Kemudian untuk para perempuan yang mengalami menstruasi atau keluar darah haid, itu juga proses penghentian pendarahannya itu karena ada pembekuan darah, dan ibu melahirkan juga ya. Tentu saja di sana ada darah yang keluar saat melahirkan. Nah, itu nanti yang membantu biar darahnya tidak mengalir itu ada yang namanya proses pembekuan darah yang dibantu oleh fibrinogen. Kemudian albumin membantu tekanan osmotik darah. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan darah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nanti kan kita bahas lagi apa itu konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nanti di bahasan selanjutnya mudah-mudahan ketemu ya. Konsentrasi rendah itu artinya kandungan darah yang sedikit kemudian menjadi tinggi, itu artinya lebih ke konsentrat, jadi lebih padat atau lebih kental. Itu namanya. Tekanannya dinamakan tekanan osmotik. Kemudian globulin membentuk zat kebal atau antibodi memerangi zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh kita ya, dibasmi atau diperangi oleh globulin nanti yang membentuknya. Apabila protein darah diendapkan, akan tersisa cairan berwarna kuning jernih yang dinamakan serum. Di dalam serum itulah terkandung zat kebal atau zat antibodi. Oke, sekian dulu bahasan kita. Nanti akan kita lanjutkan di bahasan selanjutnya. Diakhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.